Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Gimana nih kabarnya? Semoga Ramadan kita masih terus semangat ya untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas, terutama dalam belajar security. Di video kali ini kita masih akan terus seru-seruan dengan menampilkan 10 pertanyaan lanjutan yang berkaitan dengan security. Jadi bagi teman-teman yang sudah menjawab benar seluruh pertanyaan di video sebelumnya, jangan senang dulu. Karena masih ada 10 pertanyaan lain yang harus teman-teman jawab dengan benar. Jadi kayaknya udah nggak pada sabar lagi nih ya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai saja untuk memperlihatkan pertanyaan yang perlu teman-teman jawab. Kita mulai dari pertanyaan ke-11. Hati-hati, tingkat kesulitan yang sekarang lebih tinggi lagi ya. Ini agak panjang pertanyaannya. Let's suppose you got an email. In that email, sender have wrote, your account is at risk. Change your password now. And they have also provided you a link to first login into your account. This can be an example of... Nah, jadi teman-teman harus pahami konsep dari pertanyaan ini. Jadi, taruhlah misalkan kita dapat email, kemudian di dalam email itu si pengirim itu menulis sebuah kalimat yang berisi your account is at risk. Akun kita itu ada bahaya atau ada risiko. Segera ganti password kita sekarang. Jadi si pengirim tadi itu juga menyertakan link untuk kita klik sebagai login ke akun kita. Nah, konsep dari pertanyaan ini disebut dengan, silakan teman-teman jawab dalam waktu 5 detik. Jawaban yang benar adalah phishing attack. Ya, jadi kasus yang ada di soal ini disebut dengan phishing attack. Jadi dia mencoba memancing korbannya dengan berbagai macam teknik. Kalau di sini disebut tekniknya itu adalah untuk persuasif ya. Supaya si korban itu tertarik untuk mengklik link yang disediakan oleh si penyerang. Ketika kita klik linknya, maka kita akan terjebak di dalam serangan yang sudah disiapkan oleh si penyerang tersebut. Ini disebut dengan phishing attack. Kemudian pertanyaan yang ke-12. Port number of HTTP and HTTPS are ... and ... respectively. Jadi, nomor port pada protokol HTTP dan HTTPS adalah ... dan ... Silakan teman-teman jawab dalam waktu 5 detik. Jawabannya adalah 80443. Jadi, protokol HTTP itu dia menggunakan nomor port 80, sedangkan HTTPS itu menggunakan port 443. Kalau 21 itu adalah port untuk FTP atau File Transfer Protocol. Sedangkan untuk yang 53 itu digunakan untuk DNS. Sekarang kita masuk pertanyaan ke-13. In the 5 passes of penetration testing, the 4th pass is... Nah, teman-teman harus ingat metode dalam penetration testing. Di dalamnya itu ada 5 fase. Nah, yang ditanyakan adalah fase keempatnya apa? Silakan teman-teman jawab dalam waktu 5 detik. Jawabannya adalah fase keempat, yaitu maintaining access. Jadi kan ada 5 ya metode dalam penetration testing atau fase-fase dalam penetration testing. Yang pertama itu namanya reconnaissance, yang kedua namanya scanning, yang ketiga adalah gaining access, yang keempat setelah kita mendapatkan akses maka kita akan melakukan maintaining access.
Setelah itu baru kita lakukan yang namanya covering tracks sebagai fase yang ke-5. Kemudian kita masuk pertanyaan yang ke-14. Which of the following are malware? Nah, ini adalah pertanyaan yang gampang banget bagi teman-teman yang sudah paham malware itu apa. Silakan teman-teman jawab dalam waktu 5 detik. Jawabannya adalah all of the above. Ya, jadi semua ini termasuk kategori malware. Mulai dari virus, trojan, worm, itu semuanya malware. Gampang ya? Sekarang kita masuk ke soal yang ke-15. Which operating system ranks first for hacking? Jadi, sistem operasi mana yang mempunyai ranking pertama dalam melakukan kegiatan hacking? Silakan teman-teman jawab dalam waktu 5 detik. Jawabannya adalah Kali Linux. Ya, jadi semua orang, kebanyakan lah, saya nggak bilang semua orang ya, tapi banyak sekali orang-orang atau para hacker itu menggunakan Kali Linux sebagai sistem operasinya untuk melakukan kegiatan hacking. Tapi di luar sana sebenarnya masih banyak OS-OS lain yang bisa teman-teman gunakan. Kayak Parrot OS, kemudian juga Ubuntu itu teman-teman bisa customize juga untuk melakukan kegiatan hacking. Jadi sistem operasi berbasis Linux itu memang sangat disarankan untuk digunakan dalam kegiatan hacking. Tapi yang paling banyak atau yang paling terkenal itu adalah Kali Linux. Kita masuk pertanyaan yang ke-16. Sudah setengah jalan nih ya. Pertanyaannya adalah, computer networking is an important skill to be an ethical hacker. True or false? Nah, ini adalah pertanyaan statement. Ada statement yang menyatakan jaringan komputer merupakan skill yang sangat penting dalam menjadi ethical hacker. Silakan teman-teman jawab dalam waktu 5 detik. Jawabannya adalah true. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang ethical hacker, teman-teman harus punya dasar atau kemampuan utama, yaitu adalah komputer network atau jaringan komputer. Pemrograman itu sebagai skill pendukung. Jadi sebenarnya kita tidak harus memahami pemrograman ya. Tetapi teman-teman akan menjadi ethical hacker yang keren ketika memahami jaringan komputer dan pemrograman. Sekarang kita masuk pertanyaan yang ke-17. Which of the following is our password cracking tools? Yang mana di bawah ini yang merupakan tools untuk password cracking? Oke, silakan teman-teman jawab dalam waktu 5 detik. Jawabannya adalah all of this. Jadi, tools-tools kayak John the Ripper, Can-Enable, THC Hydra, ini merupakan tools-tools yang sering digunakan untuk melakukan password cracking. Kalau favorit saya dulu adalah Can-Enable ya. Ini bagus banget dulunya, tapi sekarang itu sudah tidak dikembangkan lagi. Ya sayang banget ya. Berikutnya, kita masuk ke pertanyaan 18. Titik-titik are performed by the trusted person who have physical access to the critical assets of the target. Jadi pertanyaannya adalah titik-titik dilakukan oleh orang yang terpercaya yang mempunyai akses secara fisik ke dalam critical asset dari target. Kira-kira titik-titik itu apa jawabannya? Silakan teman-teman jawab dalam waktu 5 detik. Jawabannya adalah insider attack. Jadi, serangan dari dalam itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah mempunyai kepercayaan
kemudian juga sudah mempunyai akses ke dalam aset-aset yang kritikal tersebut. Ya siapa lagi selain orang dalam yang mempunyai aksesnya. Kemudian 2 pertanyaan terakhir ya, kita masuk ke pertanyaan ke-19. Which tool is most commonly used for network scanning? Tools mana yang sangat umum, yang paling banyak digunakan dalam melakukan network scanning? Silakan teman-teman jawab dalam waktu 5 detik. Jawabannya adalah yang Nmap. Jadi, tools untuk network scanning itu yang paling banyak digunakan disebut dengan Nmap. Sebenarnya banyak lagi tools-tools network scanning yang lain. Cuman, yang paling umum digunakan itu adalah Nmap. Kalau John the Ripper itu digunakan untuk password cracking. Sedangkan Metasploit itu digunakan untuk melakukan exploit ke dalam sistem. Kalau Hidden Eye ini tools digunakan untuk melakukan serangan phishing. Jadi, Nmap merupakan tools untuk network scanning. Dan pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan ke-20. Inserting malicious code in the input fields, like search box, of a vulnerable site to extract sensitive information from the server. This attack is called. Jadi, memasukkan kode-kode malicious ke dalam sebuah inputan field. Contoh misalkan kayak search box ya. Di dalam situs-situs yang rentan untuk mengekstrak informasi-informasi yang sensitif dari server. Nah, serangan ini disebut dengan. Silakan teman-teman jawab dalam waktu 5 detik. Jawaban dari pertanyaan terakhir ini adalah SQL injection. Ya, jadi SQL injection ini adalah sebuah serangan yang mencoba untuk meretrieve atau mengekstrak seluruh informasi-informasi sensitif dari server atau database dengan cara memasukkan kode-kode malicious. Nah, ini disebut dengan SQL injection. Nah, gimana nih teman-teman? Menarik kan ya seru-seruan kita? Ya, daripada puasa ini diem doang gitu ya, nggak ada kerjaan. Mendingan kita coba melatih otak kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video ini. Jadi siapa nih yang sudah mendapatkan nilai perfect dari video yang sebelumnya dengan yang sekarang? Ya, jika teman-teman berhasil mendapatkan nilai 20, maka teman-teman sudah berhasil mengikuti pelajaran-pelajaran dari video-video saya yang sudah saya upload sebelumnya. Selamat bagi teman-teman yang berhasil, tapi saya tidak ada hadiah apapun ya. Cuman iseng-iseng saja, cuman seru-seruan aja. Kira-kira gimana nih tanggapan dari teman-teman tentang konten-konten seperti ini? Kalau teman-teman merasa tertarik dan juga ngerasa terhibur dengan konten-konten seperti soal seperti ini, silakan tulis komentar di bawah supaya saya bisa melihat seberapa antusias teman-teman dengan konten seperti ini. Jadi, makasih banget buat teman-teman yang sudah ngasih masukan buat saya, kemudian juga ada teman-teman yang ngasih kritik buat saya. Makasih banget atas kritik, saran, dan masukannya. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang dan tidak berhenti sampai di sini saja. Dan yang terakhir, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Kita ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.